Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, Amang Inang, remaja dan Naposo Bulung, Jemaat HKBP Seresot Sanggau Kapuas, dan juga bagi saudara-saudariku semua yang dapat mengakses channel YouTube ini. Doa dan harapan saya kita semua selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita. Dan satu hal yang penting adalah tetaplah naikkan doa syukur sebagaimana topik Minggu Rogate hari ini. Untuk itu marilah kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi nats khotbah dalam ibadah kita hari ini, yang tertulis dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayat 27. Marilah kita simak dan renungkan. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengekspresikan ucapan syukur lewat doa-doa kita saat ini, saat kita menghadapi masa-masa sulit? Menjadi hal yang sangat menarik untuk kita pahami melalui pengalaman Daud.
yang menjadi tokoh sentral dalam nats khotbah kita hari ini. Apakah Daud berdoa menaikkan pujian syukur kepada Tuhan karena rangkaian prestasi gemilang yang diperolehnya? Dari seorang gembala yang diangkat menjadi pemimpin perang dan kemudian diurapi menjadi raja atas Israel, itukah alasan baginya untuk menaikkan doa ucapan syukur? Ternyata Daud sebagai seorang pemimpin yang berhasil justru tidak melihat prestasi yang dicapainya sebagai alasan untuk berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan karena apa yang diinginkannya semuanya tercapai. Karena kita tahu Tuhan tidak mengizinkannya membangun bait suci sebagaimana dia inginkan. Dia sanggup membangunnya. Dan kalau kita lihat juga motivasinya juga sangat baik. Itu ditulis di dalam 1 Tawarik 17 ayat 1. Di sana dicatat, setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Dalam jiwanya muncul ketidaktenangan karena dia tinggal di rumah dan istana yang mewah, sementara tabut perjanjian Tuhan hanya ditempatkan di tenda-tenda. Baginya ini adalah hal yang tidak wajar dan membuat hatinya gelisah. Artinya secara manusiawi dia gagal memenuhi seluruh kerinduan hatinya. Maka dapat dipastikan bahwa sukses kehidupannya bukanlah dasar baginya untuk berdoa, menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Hal ini juga semakin dikuatkan oleh bukti bahwa dalam perjalanan hidupnya Daud justru sering mengalami banyak kesulitan dan kesusahan. Ia juga selalu mendapat tantangan hidup, tetapi dia masih dapat menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Bukankah ini sangat penting kita dalami lewat nats khotbah kita hari ini, sehingga kita semua yang sedang menjalani hidup dalam masa-masa sulit karena teror COVID-19 saat ini tetap dapat berdoa, menaikkan pujian syukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita. Untuk itu kita perlu belajar dari pengalaman hidup Daud tentang sebuah relasi yang baik dengan Tuhan yang menghasilkan dua hal penting dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama adalah pengenalan diri sendiri, dan yang kedua adalah pengenalan dan pengakuan akan kuasa Tuhan. Pertama, pengenalan diri sendiri, kalau boleh kita bahasa sederhanakan, tahu diri. Dalam ayat 16 bagian B di sana dituliskan, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Daud menyadari bahwa masa lalunya yang mungkin boleh kita kaitkan dengan status sosialnya sebagai seorang desa dan profesinya sebagai seorang gembala bukanlah status yang melayakkan dia menerima kebaikan Tuhan. Proses perjalanan hidup yang sedang dijalaninya sudah ada di luar kemampuannya sebagai manusia. Tuhan telah mengambilnya dari padang sebagai seorang gembala domba dan mengangkatnya menjadi raja atas umat Israel. Walaupun menjadi raja Israel harus melewati sebuah proses yang sangat-sangat sulit, tetapi kesadarannya melihat bahwa itu adalah kemustahilan baginya tanpa campur tangan Tuhan. Ini patut kita teladani saat ini, saudara-saudara. Dalam diri kita harus selalu terbangun kesadaran bahwa kita ini tidak apa-apa. Kita harus mengenal diri kita yang bahwa kita tidak memiliki potensi apapun yang membuat Tuhan tertarik dan melirik kita. Bahkan sama seperti Daud, kita harus sadar bahwa kita hanyalah debu tanah. Kesadaran ini akan membuat kita sujud syukur. Seperti Daud,
sebagaimana dicatat dalam ayat 16 bagian A, Daud duduk di hadapan Tuhan. Kedua adalah pengakuan dan pengenalan akan kuasa Tuhan. Dalam nas kita ini, pengakuan Daud akan kuasa Tuhan diuraikan dengan sempurna melalui perbuatan-perbuatan ajaib yang telah memilih Daud secara pribadi dan memilih umat Israel sebagai umat pilihannya yang dibentuk dan ditata penuh kuasa mulai dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Kesaksian ini bermuara kepada pengakuan bahwa Tuhan tidak ada duanya. Tidak ada yang sama seperti Allah. Dia satu-satunya Tuhan yang dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat mengantarkan umat Israel dan mengantarkan Daud sendiri kepada sebuah kehidupan yang terberkati. Inilah dasar dari sebuah doa ucapan syukur yang dinaikkan oleh Daud. Pengenalan diri dan pengakuan akan kuasa Tuhan Allah. Saudara-saudari, kembali kepada pertanyaan awal. Bagaimana kita menaikkan doa ucapan syukur kita dalam kondisi sekarang? Jawabannya adalah tergantung pada kesadaran yang dua hal tadi. Kenalkah diri dan kenalkah dengan Tuhan? Kita perlu mengevaluasi diri kita saat ini di hadapan Tuhan. Terlebih saat pandemi COVID-19 ini. Menyadari bahwa kita lemah dan tidak punya kemampuan apa-apa. Jangankan di hadapan Tuhan, berhadapan dengan virus ini pun kita sudah menunjukkan kita lemah. Bukankah ini salah satu pertanda bahwa baiklah kita berlutut dan tunduk di hadapan Tuhan? Satu nyanyian buku Wede yang mewakili hati kita tentang pengakuan ini adalah ditulis dalam buku Wede nomor 267 ayat 1. O Tuhan sulikit ma'au sodangi rohakku takas, gogokku soada diau, tuho au paringgas, tuho au padono, diho nama au. Tuho au paringgas, tuho au padono, diho nama au. Ada banyak di antara kita yang melakukan hal-hal yang baik, memberi bantuan, berbagi, dan melakukan hal-hal baik lainnya. Tetapi hati-hatilah, karena keadaan ini berpotensi membuat kita menjadi sombong di hadapan Allah. Di hadapan manusia, kita bisa terlihat hebat dengan hashtag peduli sesama, hashtag berbagi, hashtag gerakan diakonia, dan hashtag-hashtag yang lainnya di laman media sosial, sambil melampirkan foto-foto, memberikan sembako, berbagi sembako. Terlihat indah dan sangat-sangat baik. Tapi apakah di dalamnya ada muatan yang membuatnya justru tidak punya arti apa-apa di hadapan Tuhan? Sebab dengan demikian, hal itu sudah menghalangi doa syukur kita yang benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, berlututlah di hadapan Tuhan dan dengan hati yang jujur nyatakan di hadapannya, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Setelah kita berlutut, kita harus pastikan juga bahwa kita kenal Tuhan. Sebagaimana Daud sungguh-sungguh mengaku kemahakuasaan Tuhan, kita juga harus melihat semua proses perjalanan hidup kita yang justru sangat banyak terjadi di luar kemampuan kita. Itu semuanya adalah karya Tuhan. Bukankah hal ini, hal yang sederhana ini sudah dapat mendorong kita melihat kebesaran Tuhan? Sehingga sekalipun dalam berbagai pergumulan hidup, dalam kesulitan, dan dalam berbagai penderitaan hidup, semuanya itu tidak akan kita pahami sebagai hukuman,
melainkan kita meyakininya sebagai cara dan rancangan Tuhan dalam upaya pemurnian hati dan yang terlebih pemurnian iman kita. Tuhan sedang membentuk dan memproses kita menjadi pribadi yang tangguh dan terpuji, sehingga layak menerima berkat Tuhan untuk waktu-waktu selanjutnya. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, dan pada bagian akhir khotbah ini kita diingatkan bahwa Tuhan sendiri telah merancang sebuah kehidupan yang penuh dengan berkat, seperti pengakuan Daud dalam ayat 25. Daud berkata, "Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu." Yakinkan bahwa sehabis derita ini Tuhan sudah mempersiapkan kehidupan yang lebih berkualitas, sehingga keadaan kita ini sekali lagi dapat kita maknai sebagai proses pemurnian hati orang-orang percaya. Dalam ucapan syukur itu kita berdoa dan percaya bahwa apa yang kita rindukan dari Tuhan sudah disediakannya. Sepenuhnya Allah berkuasa atas hidup kita. Minggu Rogate yang artinya berdoa mengingatkan kita supaya kita berdoa dalam kerendahan dan kesungguhan hati. Berdoa dengan optimisme dan pengharapan. Tuhan berkuasa atas segalanya, maka Dia juga berkuasa mendengarkan dan menjawab doa-doa kita. Pesan dari nats epistel kita adalah jangan berhenti, teruskanlah berdoa. Tuhan pasti akan menjawabnya. Amin. Marilah kita berdoa. Pujian syukur dan terima kasih kami sembahkan kehadirat-Mu Allah Bapa di sorga. Sebab kami sungguh-sungguh melihat, kami sungguh-sungguh menyaksikan dan bahkan merasakan kuasa kebaikan-Mu yang boleh Engkau nyatakan dalam peristiwa kehidupan kami. Dan melaluinya layaklah kami sujud syukur, tunduk di hadapan-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Engkaulah Allah satu-satunya yang berkuasa dalam kehidupan kami, dan bahkan juga dalam menata masa depan kami. Kiranya teguhkan hati kami menjalani kehidupan kami setiap saat. Sebab Engkau sudah mendahului perjalanan hidup kami. Engkau sudah menantikan kami di masa depan kami, dan sudah menyediakan berkat-berkat. Hanya ya Bapa, ajarkanlah kami untuk tetap setia kepada-Mu. Apapun yang terjadi tidak akan menjurutkan kami untuk percaya, untuk meyakini kuat kuasa-Mu yang boleh Engkau nyatakan. Dan seturut itu juga kami juga yakin bahwa Tuhan akan menolong kami saat ini. Terima kasih ya Bapa di sorga, sapaan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa sujud syukur di hadapan-Mu, berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kiranya itu akan menguatkan kami untuk menjadi orang-orang setia, bahkan pada masa-masa sulit sekalipun. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 atau buku WD nomor 814.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.